Halo semuanya, semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue di sini. Gue bakal ceritain alur cerita film Avatar The Last Airbender. Film ini dirilis pada tahun 2010. Nama gue Erik. Yuk langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Dimulai dari seorang wanita yang sedang mengendalikan air. Dia bernama Katara. Akan tetapi dia belum terlalu mahir untuk mengendalikan air tersebut, sehingga air tersebut terjatuh di atas kepala kakaknya yang bernama Saka. Saka pun kesal karena setiap kali Katara mengendalikan air, ia selalu basah kuyup. Saka dan Katara tinggal di air selatan, di mana di sana tempat ayahnya meninggal karena melawan negara api, dan ibunya dijadikan tahanan dan terbunuh ketika mereka masih kecil. Tersisalah Saka, satu-satunya pria dewasa yang akan menjaga sukunya tersebut. Mereka berdua pergi berburu dan tidak sengaja melihat sebuah cahaya dari dalam es yang mereka lihat dari atas ke bawah. Saka pun mencoba memukul es tersebut dan akhirnya muncullah sebuah retakan dan muncul sebuah bola es aneh besar yang berisikan sesuatu. Dengan cepat Katara memukul bola cahaya tersebut yang ternyata membuat ia terlempar, dan ternyata di dalamnya terdapat anak kecil. Karena mengeluarkan cahaya yang terang ke atas langit, tak sengaja Pangeran Zuko yang sedang berlayar melihatnya. Saka dan Katara pun mendekati anak tersebut dan akhirnya membawa anak itu ke rumah mereka. Ternyata anak itu bernama Eng. Eng bercerita bahwa ia kabur dari rumah dan terjebak di dalam gelombang air karena terjadinya sebuah badai. Lalu Eng berniat untuk pulang ke rumah. Zuko yang tadi melihat cahaya tersebut langsung pergi menuju suku air selatan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Untuk kalian yang belum tahu siapa itu Zuko, Zuko adalah seorang putra Raja Api Uzai yang diusir karena menantang ayahnya. Ia ditugaskan untuk menangkap Avatar agar ia mendapatkan kehormatannya kembali. Oke, kita lanjut. Singkat cerita, Zuko berhasil menangkap Aang dan Zuko membawa Aang ke tempat di mana kapalnya Zuko dan terdapat pamannya Zuko yang bernama Jenderal Airu. Memberikan tes kepada Aang untuk mengetahui apakah Aang sebuah avatar atau tidak. Begitu Zuko akan menahan Aang, Aang pun melarikan diri dari kapal tersebut, dan lalu datanglah Sokka dan Katara yang membawa tongkat terbang milik Aang. Mereka pun lari ke kuil udara selatan untuk menemui teman-teman Aang. Akan tetapi yang tersisa hanyalah tulang belulang saja. Ketika Aang menemukan tulang biksunya yang bernama Gyatso, dia pun marah besar yang menyebabkan kekuatan Aang muncul. Akhirnya Aang pun memasuki dunia roh dan bertemu dengan roh-roh leluhurnya. Aang dan teman-temannya pun melanjutkan perjalanannya hingga mereka sampai ke bagian kerajaan bumi selatan. Di sana mereka bertemu dengan anak kecil yang dikejar-kejar oleh pasukan negara api. Karena ketahuan mengendalikan tanah, singkat cerita mereka pun dibawa ke tahanan para pengendali tanah. Di sana Aang mencoba membangkitkan semangat para tahanan pengendali tanah agar mereka semua mau melawan pasukan negara api. Dan Aang pun berhasil sehingga pasukan negara api pun pergi dan tak akan kembali. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju suku air utara untuk melatih kemampuan air Aang yang masih acak-adul. Di sisi lain, Komandan Zhou melapor kepada Raja Api bahwa Avatar telah kembali, dan saat itu juga Raja Api akan melakukan penyerangan terhadap suku air utara.
Ketika Aang sedang di perjalanan menuju suku air utara, ia merasa dirinya belum siap dengan kemampuannya, sehingga ia bergegas pergi ke kuil utara untuk bertemu dengan biksu di sana. Sesampainya Aang di sana, bertemu dengan biksu yang mengaku sebagai penjaga, tapi ternyata biksu tersebut adalah jebakan untuk menangkap Aang. Ia pun ditangkap dan dibawa ke negara api. Singkat cerita, Zuko datang ke tempat Aang di mana Aang ditangkap. Zuko menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya biar tidak diketahui. Lalu terjadilah pertempuran Aang, Zuko, dan pasukan Komandan Zhou. Dengan cepat, Aang membawa Zuko untuk melarikan diri dan mereka pun akhirnya selamat. Komandan Zhou yang telah mengetahui pria bertopeng tersebut adalah Zhou, ia pun melapor kepada Raja Api bahwa Zuko telah berniat berkhianat kepada negara api. Di kapal Zuko yang sedang tertidur pun hampir tewas karena salah satu prajurit Zuko telah mensabotase kapal Zuko. Hal tersebut menyebabkan kapal Zuko pun meledak. Zuko berhasil keluar tepat waktu dan akhirnya Zuko pun selamat. Di sisi lain, Aang dan temannya berhasil sampai di suku air utara. Lalu Aang menunjukkan bahwa Aang adalah pengendali udara yang terakhir. Aang pun berlatih dengan master pengendali air di sana, lalu menyiapkan strategi pertempuran melawan negara pasukan api. Singkat cerita, pengendali api pun sampai di suku air utara untuk melakukan serangan. Di sisi lain, Aang yang sedang bermeditasi di kuil suci, dia pun diculik oleh Zuko. Dan saat itulah terjadi pertempuran antara Zuko dan Katara. Di tengah pertempuran yang sangat sengit, Komandan Zhou yang telah mengetahui kelemahan pengendara air, ia pun menyusup ke tempat kuil suci. Lalu mereka pun membunuh roh spirit yang menyebabkan bulan menjadi berwarna merah, dan kemampuan pengendali air pun melemah. Putri pengendali air yang hidup dari roh suci mengorbankan dirinya agar roh bulan kembali hidup. Hal tersebut ternyata berhasil dan mengakibatkan putri meninggal. Sungguh pengorbanan yang sangat mengharukan. Pada akhirnya, bulan pun kembali seperti semula, sehingga kekuatan pengendali air pun kembali lagi. Lalu ketika Komandan Zhou ingin melarikan diri, ia diserang oleh 4 pengendali air. Ia pun meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Di sisi lain, Aang dengan kekuatan avatarnya, ia berhasil membuat gelombang tsunami yang sangat besar. Hal ini membuat negara api pun mundur. Berkat bantuan Aang, suku air pun akhirnya berhasil mengalahkan pengendali api. Dan di akhir film ditunjukkan Raja Api diperintahkan putrinya yang bernama Azula menangkap Avatar. Dan film pun selesai. I do, Father. Oke, menurut gua di sini filmnya bagus banget dalam pengambilan efek yang terlihat sangat nyata sekali, dan info yang gua dapet film ini akan digarap ulang dengan live actionnya. Jadi kita tunggu saja berita itu benar atau tidak. Oke. Semoga video ini dapat mengobati rasa rindu kalian sama film ini. Makasih semua yang udah nonton spoiler konten 7. Bantu terus channel ini menjadi channel kesukaan kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Goodbye, dah.